Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Travel Receh. Om Swastiastu. Oke guys, untuk episode kali ini saya berziarah di makam Raden Ayu Siti Khadijah atau anak Raja Puri Pamecutan yang berada di Jalan Gunung Batukan, Pamecutan, Denpasar, Bali. Raden Ayu adalah putri Raja Bali yang memeluk Islam. Cerita awal Sang Raden Ayu Pamecutan seperti cerita legenda putri-putri keraton di seluruh Nusantara. Sang putri terkenal cantik dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Tak sedikit para pembesar kerajaan di Bali yang ingin meminang sang putri. Namun musibah datang pada sang putri. Beliau mengidap penyakit kuning. Hingga sang Raja Pamecutan berusaha untuk menyembuhkan sang putri, namun tak berhasil untuk menyembuhkannya. Hingga Raja Pamecutan membuat sebuah sayembara yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Jika perempuan akan diangkat menjadi anak raja, dan jika laki-laki akan dinikahkan dengan Raden Ayu Pamecutan. Kabar tersebut terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta yang mempunyai seorang anak didik atau santri yang jadi raja di Madura, yaitu Cakraningrat IV. Singkat cerita, sang Raja Madura ini berangkat ke Bali guys, dan hasilnya bisa kita tebak ya, Raden Ayu Pamecutan dapat disembuhkan oleh Cakraningrat IV. Singkat cerita, akhirnya Pangeran Cakraningrat IV dinikahkan dengan sang putri dan disaksikan seluruh keluarga besar kerajaan Pamecutan beserta 40 orang pengawal pangeran. Berselang beberapa hari setelah menikah, Pangeran Cakraningrat IV memutuskan kembali ke Bangkalan Madura dengan mengajak sang istri. Sesampainya di Madura, kedua mempelai kembali menjalani upacara pernikahan secara Islam. Gusti Ayu Maderai pun menjadi mu'alaf dan mengubah namanya menjadi Raden Ayu Siti Khadijah atau Raden Ayu Pamecutan. Beberapa tahun setelah menetap di Madura, Raden Ayu memutuskan untuk pulang ke Bali untuk menjenguk orang tuanya dan keluarganya. Atas izin sang suami, ia lantas berangkat dengan pengawalan 40 prajurit. Pangeran Cakraningrat IV tidak menemani Raden Ayu ke Bali. Ia hanya diberikan bekal sebuah guci dan keris atau pusaka yang diselipkan di rambutnya. Setibanya di Bali, Raden Ayu disambut baik oleh sanak keluarganya. Namun kesalahpahaman oleh sang raja membuat kisah Raden Ayu berakhir tragis. Konon di zaman itu banyak masyarakat Bali itu berilmu atau mempelajari ilmu leak. Jadi itu ilmu leak dianggap ilmu hitam guys oleh orang-orang Bali. Ketika Raden Ayu menjalankan sholat dengan mukena putih di malam hari, pati kerajaan justru mengira Raden Ayu sedang melepaskan ilmu hitam atau ngeleak karena pada masa itu banyak orang-orang yang belajar ilmu hitam Jadi patinya mengira Raden Ayu ini belajar ilmu hitam. Karena pada waktu Raden Ayu bilang Allahu Akbar, yang didengar oleh patih dari sang raja itu akbar atau istilahnya miber atau keterbang Akhirnya patih segera melaporkan hal itu kepada raja. Tanpa bertanya langsung kepada Raden Ayu, sang raja langsung memerintahkan patih untuk membunuh Raden Ayu. Oleh patih kerajaan, Raden Ayu lantas diajak ke Setra Badung. Ikut serta bersama mereka para pengawal dan dayang-dayang yang diajak dari Bangkalan Madura, serta pengiring dari istana.
Setibanya di sana, Raden Ayu rupanya sudah menduga bahwa pati kerajaan mengajaknya ke Setra Bandung untuk dibunuh. Ia lantas mempersilahkan Pati untuk melakukan tugas yang diberikan ayahnya, karena ia menghormati sang ayah. Singkat cerita, sang Pati langsung menghuluskan yang namanya pedang ya guys, atau golok ya, untuk membunuh Raden Ayu. Namun berulang kali Raden Ayu tidak bisa dibunuh karena kebal. Akhirnya Raden Ayu meminta kepada Pati untuk menusuk ya sebelah kiri dadanya dengan tusuk kondenya Raden Ayu sendiri. Karena dengan tusuk konde itu Raden Ayu bisa meninggal guys. Tapi sebelum Raden Ayu dibunuh, Raden Ayu berpesan pada Patinya. Bila tubuhnya mengeluarkan asap berbau busuk, ia meminta Patinya untuk menanam jenazahnya sembarangan. Namun sebaliknya, bila jenazahnya berbau harum, ia meminta dibuatkan tempat suci atau keramat. Dan akhirnya guys, tubuh Raden Ayu mengeluarkan bau yang sangat harum, seperti bau kemenyan madu ya, menyebabkan seluruh kawasan Setra Bandung seluas 11 hektar itu wangi semua. Setelah mendengar cerita Pati kerajaan, sang raja pun menyesal telah mengeluarkan perintah yang emosional. Raja lantas membuatkan tempat suci sebagai makam sang putri, serta memerintahkan kepala istana untuk menjaga makam tersebut hingga sekarang guys. Dan konon katanya pohon kepu yang ada di dalam makam itu berasal dari rambut jenazah Puri Pamecutan guys. Yaitu Allah kuasa ya. Kalau memang Allah sudah berkuasa ya kun fayakun. Jadilah maka jadilah.
selesai sudah ya traveling kita hari ini. Seru bukan? Aku ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut dan bisa merasakan apa yang aku rasakan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Pantengin terus channel Travel Receh ya guys. Serta jangan lupa berikan komen, like, dan share. Serta yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Makasih, thank you for watching.